fantastis? Yes. Wah, hari ini Kak Kenda mau kalian harus semangat. Supaya apa? Supaya kita ibadahnya juga penuh sukacita. Ya Kak Tessa? Betul Kak Kenda. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita akan pujikan Selamat Pagi Bapak. Kita akan masuk dalam ibadah kita, dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Mari kita siapkan hati, kakak aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan, apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Kak Tessa nanti gerakannya hafal ya? Amin. Oke, siap? Kita mulai. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi lebih cepat. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Terima kasih buat nafas yang telah Tuhan berikan buat kami. Bapa, berkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan nyanyikan pujian kedua, Bermacam-macam Anak. Sambil tepuk tangan ya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bagaimana? Masih semangat kan adik-adik? Kakak yakin dan percaya kalian di rumah tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya tetap TAAT, taat. Nah, kita akan membaca Mazmur. Oleh karena itu, ayo siapkan Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya? Puji Tuhan.
Tuhan. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Engkau memberitahukan kepadamu jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Kita akan pujikan pujian kita untuk merespon Mazmur dari Kidung Ceria 203, berkumandang suara dari seberang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelam. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelam. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan pujikan Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja Raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjung aku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah samara, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Mari adik-adik, kita siapkan diri kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh memuji Tuhan lewat pujian kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai, berjumpa lagi. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Adik-adik, pemberitaan firman pada hari ini berjudul Saksi Kristus. Ketika adik-adik mendengar tema ini, apa yang ada dalam pemikirannya adik-adik? Baik, ada yang berpikir tentang saksi, ada yang berpikir tentang Kristus. Nah adik-adik, menurut adik-adik, apakah saksi itu? Baik, benar sekali. Adik-adik sering mendengar kata saksi ketika ada suatu kasus terjadi dan saksi-saksi dibutuhkan dalam pemecahan sebuah kasus, terutama di pengadilan. Jadi, saksi adalah orang yang mengetahui dengan benar kejadian tersebut atau kasus tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh saksi tersebut adalah hal yang sangat penting dan hal yang benar. Adik-adik, mungkin kita juga sering mendengar saksi palsu. Otomatis ini adalah kebalikannya, karena seorang saksi harusnya dia menyampaikan kebenaran. Artinya dia tidak boleh mengarang suatu cerita. Apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, itu yang akan disampaikan. Nah adik-adik, menjadi saksi adalah orang yang benar-benar sangat penting dalam sebuah kasus. Bagaimana? Karena saksi sama seperti lilin, menerangi sekelilingnya yang gelap, sehingga lingkungannya yang gelap ini akan menjadi terang, bercahaya. Demikian saksi itu harus memberitakan kebenaran, sehingga sekelilingnya yang gelap akan menjadi terang. Nah adik-adik, menjadi saksi Kristus itu seperti apa? Saksi Kristus artinya orang yang menyampaikan kebenaran tentang Kristus, Sang Penebus, Sang Penyelamat kita semua. Jadi, ada dua cara untuk menjadi saksi Kristus. Yang pertama, dia menyampaikan berita tentang Kristus melalui perkataan, dan yang kedua melalui perbuatannya, dan kedua-duanya harus sejalan. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan haruslah sama. Nah adik-adik, firman yang kita baca pada pagi hari ini adalah merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus yang melatar belakangi penulisan surat ini kepada jemaat di Korintus. Kalau adik-adik lihat di peta yang Kak Evi tampilkan ini, kota Korintus ini adalah kota yang strategis untuk tempat, kalau sekarang disebutnya tempat transit. Jadi semua orang pasti melewati kota ini. Dan di kota ini ada 2 pelabuhan besar. Sehingga orang yang masuk ke kota ini
pastinya akan membawa pengaruh, baik itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk. Nah, adik-adik, seperti yang tadi Kak Evi katakan bahwa Korintus mempunyai 2 pelabuhan, sehingga pengaruh budaya itu sangat besar sekali. Karena orang yang datang akan membawa budayanya masuk ke jemaat Korintus, dan jemaat Korintus sendiri akan terpengaruh dengan budaya yang masuk. Dan yang lebih parah lagi adalah penyembahan berhala. Padahal awalnya jemaat Korintus ini adalah jemaat yang mengenal Kristus. Inilah yang diingatkan oleh Paulus supaya mereka, walaupun di tengah-tengah tantangan yang ada, dengan sebagai kota pelabuhan, tempat transit banyak orang, pertukaran budayanya sangat cepat, dan pengaruh-pengaruh yang buruk seperti penyembahan berhala dan lain-lain masuk, Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tetap setia kepada panggilannya untuk menjadi murid ataupun saksi Kristus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan 3 hal. Yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat Korintus yang telah dipanggil dan dikuduskan oleh Kristus, mereka harus tetap setia kepada panggilannya itu, setia terhadap perbuatan-perbuatannya. Dan yang kedua, mereka menerima tugas dari Kristus untuk menjadi saksi Kristus. Jadi walaupun lingkungan mereka itu beragam, sehingga tantangan itu menjadi semakin besar, mereka harus ingat bahwa mereka sudah dipanggil dan dikuduskan, dan mereka harus menjawab tantangan itu dengan benar. Artinya mereka tidak boleh ikut terpengaruh dalam penyembahan berhala dan lain sebagainya. Adik-adik, untuk kita sebagai anak layan, kita sudah dipanggil juga untuk menjadi saksi Kristus. Adik-adik sudah dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Artinya, adik-adik harus menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Ya, kita harus menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Walaupun banyak tantangan saat ini, apalagi dengan situasi sekarang ini, tentu akan sangat sulit bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Tapi ingat adik-adik, ada Tuhan Yesus yang setia, dan Dia akan menolong kita menjadi saksi Kristus yang baik. Adik-adik, surat kepada jemaat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau kita kembali ke sejarah hidupnya Rasul Paulus, mungkin adik-adik masih ingat kalau dulu Rasul Paulus namanya adalah Saulus. Dia adalah orang yang mengejar orang Kristen untuk dibunuh. Tapi ketika dia mengenal Kristus, dia merubah namanya menjadi Paulus. Tapi bukan hanya namanya yang berubah menjadi Paulus, tetapi tujuan hidupnya pun berubah. Kalau dulu dia mengejar orang Kristen untuk dibunuh, sekarang dia mencari orang-orang untuk diselamatkan. Dia akan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita tentang Kristus kepada semua orang. Dia berubah hidupnya menjadi Rasul Paulus, menjadi Rasul Kristus. Artinya Rasul Paulus yang menyampaikan berita tentang Kristus. Walaupun dalam pelayanannya dia menemukan banyak tantangan yang ada, tapi yang kita catat, yang Alkitab catat adalah dia setia sampai akhir hayatnya. Adik-adik, kita ingat kembali bahwa kita juga saksi Kristus, sama seperti Rasul Paulus. Dan menjadi saksi Kristus harus kita lakukan dengan sukacita, walaupun tentu ada banyak permasalahan yang akan kita hadapi, tantangan yang akan kita hadapi, maupun kesulitan dan kesukaran. Tapi
kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Nah adik-adik, dalam kondisi sekarang ini, bagaimana menjadi saksi Kristus dalam masa pandemi ini? Sulit Kak, ketemu aja nggak bisa. Gimana dong Kak? Menjadi saksi Kristus di tengah pandemi ini ada 4 hal yang ingin Kak Evi sampaikan. Yang pertama, tidak kelihatan. Yang pertama Kak Evi bacakan ya, itu adalah mengikuti protokol COVID. Mengapa? Adik-adik perlu tahu bahwa protokol COVID, misalnya mengenakan masker, mencuci tangan, itu berguna untuk diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, juga menjaga orang lain supaya tidak tertular virus COVID. Ketika adik-adik tidak mengenakan masker, berarti adik-adik tidak memberikan contoh atau teladan yang baik. Nah, harapannya kita semua dapat mengikuti protokol COVID. Itu merupakan teladan kita. Yang kedua, kita bisa memberikan sumbangan bagi adik-adik yang hidupnya atau menerima berkat lebih, bisa mengingatkan papa dan mama untuk memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah memberikan penguatan melalui kata-kata kita. Kita dapat menguatkan satu sama lain. Kita menguatkan teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita. Di tengah masa pandemi ini, banyak orang yang merasa kesulitan. Banyak orang yang mengeluh, gak bisa keluar, gak bisa cari kerja, gak bisa ke sekolah. Kita berada untuk menguatkan mereka dan menghibur mereka. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, sehingga dalam masa pandemi ini Tuhan pun bersama-sama dengan kita. Kita menguatkan satu sama lain. Yang keempat adalah dengan berdoa. Adik-adik dapat menjadi saksi Kristus dengan cara berdoa. Kita bisa mendoakan orang-orang atau keluarga yang terkena dampak dari masalah COVID ini. Bukan hanya yang sakit, tapi mungkin mereka juga yang kehilangan pekerjaan, atau mereka juga yang tidak bisa bersekolah atau tidak bisa bertemu dengan temannya. Menguatkan orang tua kita juga kita bisa lakukan dalam doa. Kita juga bisa mendoakan tenaga medis yang bertugas supaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Kita berdoa juga kepada orang-orang yang sakit supaya mereka juga boleh dipulihkan. Dan kita juga berdoa supaya kondisi ini bisa kembali normal. Dan kita berdoa juga supaya iman kita tetap bertumbuh. Dan kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini. Adik-adik, sekali lagi kita adalah saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus, memberitakan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan dengan sukacita. Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus yang setia akan menguatkan kita, sehingga kita, walaupun kita masih kecil, kita bisa menjadi saksi Kristus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjadi saksi Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa kan? Wah, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik akan menjadi semakin semangat, semakin sukacita, semakin memuji Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita akan memujikan tiap orang yang mendengar baitnya yang ketiga. Tiap anak yang mendengar
kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita akan berdoa syafaat. Sikapnya yang baik ya, dan tetap dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua yang telah Tuhan berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama dengan teman-teman kami yang sedang mengikuti IHMPA dari rumah. Tuhan, Engkau tahu apa kerinduan kami. Kami sangat menginginkan untuk beribadah bersama dengan teman-teman kami. Tetapi karena kondisi saat ini yang kurang baik, kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang patuh, dan juga yang dengar-dengaran. Kami, meskipun dari rumah kami masing-masing Tuhan, kami tetap berserah kepada Tuhan. Kiranya Engkau akan mengenyahkan semua virus yang ada. Kiranya pekerjaan baik Tuhan akan terjadi pada kehidupan kami. Kami sangat yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa ada buat kami. Kami mendoakan buat negara Indonesia, terkhusus dunia pada umumnya, yang saat ini sedang dalam kecemasan terhadap virus corona. Bapa, Engkau tahu yang terbaik buat kami. Kami mendoakan para pimpinan kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil dan juga staf-stafnya dari pemerintahan Jawa Timur, Surabaya terkhususnya di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan hikmat buat para pemimpin kami sehingga dapat menyelesaikan masalah yang terjadi ini tepat pada waktunya. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami. Kami mendoakan Tuhan kedua orang tua kami dalam usaha dan pekerjaannya. Kami juga mendoakan orang-orang di luar sana yang dalam kehidupan sehari-harinya mereka harus mencari makan dengan susah payah. Engkau cukupkan mereka, Engkau kenyangkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kesehatan baik orang tua kami, baik pemerintah, baik kakak layan kami, dan teman-teman kami. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan jaga pelihara, Tuhan tutup bungkus mereka, jauhkan mereka dari segala macam penyakit yang ingin mengganggu mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah berdoa kita bersama-sama, kita menguatkan diri bersama-sama. Saatnya, pada saat ini kita akan tiba untuk kasih persembahan. Sudah siap uang persembahannya? Sudah siap? Puji Tuhan. Jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Terus kasih kemana? Untuk mama kasih ke gereja. Mari adik-adik, kita pujikan Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, dan kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh majelis jemaat di gereja kami GPIB Ebenezer Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, tak terasa ya kita sudah ada di penghujung ibadah Kak Tessa. Pesannya apa buat adik-adik? Adik-adik, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Jangan tukaran masker. Lalu jangan lupa cuci tangan pakai hand sanitizer. Dan kalau keluar jangan lupa untuk jaga jarak. Betul Ya, jangan di tempat yang berkerumun. Adik-adik harus dengar-dengaran dan juga taat sama orang tua. Oke? Oke. Kita akan pujikan Ku Suka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur dan besar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, berkati kami seminggu ke depan, penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dalam kehidupan kami, baik di rumah maupun di tempat kami akan melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin.